Kali ini kita bahas tentang momentum sudut. Tahukah kamu bahwa sebuah satelit buatan manusia seperti ini, dia senantiasa berotasi mengitari bumi, sambil bumi itu sendiri sedang berputar pada sumbu putarnya. Nah, yang unik adalah satelit ini senantiasa berada di atas suatu kawasan yang sama dan selalu mampu menyorot suatu titik atau suatu kawasan yang sama pula. Contoh, satelit Indonesia Palapa. Palapa itu dilepas di atas kawasan Samudra Hindia sekitar 83 derajat bujur timur, dan dia senantiasa menyorot seluruh kawasan Indonesia walaupun dia terus berputar sambil bumi itu sendiri berotasi. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi dan apa kaitannya dengan momentum sudut yang kali ini kita mau bahas? Nah, itu akan kita tahu setelah pembelajaran ini. Nah, pertama kita harus memahami dulu tentang apa itu momentum sudut. Nah, kalau kalian ingat semester lalu, ketika suatu benda bermassa yang bergerak dengan kecepatan linear v, maka benda tersebut akan memiliki momentum linear sebesar p. Artinya setiap benda yang bergerak pasti memiliki momentum. Dalam hal ini bergerak lurus, yang kali lalu kalian telah pelajari. Nah, demikian juga ketika suatu benda bergerak melingkar dengan kecepatan sudut omega, maka benda tersebut juga pasti memiliki momentum anguler atau momentum sudut yang besarnya adalah L, yang secara matematis dapat ditulis L sama dengan I omega. L ini adalah momentum sudut, satuannya kilogram meter per sekon. Kemudian I adalah momen inersia yang baru kita pelajari kemarin, satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Dan omega adalah kecepatan sudut yang satuannya radian per sekon. Kalau kalian ingat kembali, salah satu yang penting dari materi momentum linier adalah bagaimana kita menentukan arah dari momentum itu. Demikian juga dengan momentum sudut ini. Penting sekali supaya kita dapat menentukan arah dari momentum sudut setiap benda yang berputar. Nah, perhatikan, untuk menentukan kita bisa menggunakan aturan tangan kanan, di mana arah dari keempat jari menunjukkan arah dari rotasi, sedangkan arah ibu jari akan menentukan arah dari momentum sudut. Kita akan melihat suatu fenomena yang berkaitan dengan momentum sudut dan arahnya. Ini adalah video seorang astronot yang melakukan demonstrasi menggunakan suatu alat yang namanya giroskop. Nah, giroskop adalah suatu alat yang bagian tengahnya ini dapat berputar, dan putarannya mengakibatkan dia bisa setimbang. Bahkan bisa setimbang di atas benang yang tipis seperti ini. Mari kita perhatikan videonya. Now let me just show you. What I have here is just one of the little hand gyroscopes that you can buy at the dime store. And first of all, I want to show you about what a body does when it's in 0G, and that is when you let it go, it just drifts. Now, if you translate that body, or if you hit it, it moves in translation, and it also tumbles. You notice it tumbles the whole time. And we can hit it in a different direction, and it just keeps on tumbling and moving in the direction you hit it. There's no damping. There's no effort on the part of the body to maintain itself in the position that it was in the beginning. All right. There's my gyro. There's my string, looking to get tangled. Now I'm going to turn this little rascal loose. There. Okay. And I'm going to use these two soda straws in order to provide the forces that I need. Now I've got this gyro spinning quite fast now. And now notice when I hit it with a straw or deflect it, see, it moves in translation, does it? Just exactly the way it did before. But you notice that when I hit it,
it doesn't want to tumble or drift in rotation. It maintains its rigidity in space. And this is a principle that's very widely used in spacecraft. Now, remember I told you that the spin axis is up this way, the rotation is this way, and that's the way I've got it set up on this gyro now. Now, if I push on that side of the disk, I expect the gyro to tip this way and show the bottom to you. So let's see what happens if I do that. I also have a little trouble with friction here, wanting to run it off the straws. Now you see what I did? I was going like this with it, but it was precessing 90 degrees from the way that I was trying to get it to go. Nah, video ini menunjukkan dengan jelas perbedaan antara suatu objek yang sedang berotasi pada porosnya dengan suatu objek yang tidak berotasi. Nah, setiap objek yang berotasi selalu memiliki momentum sudut dan arahnya yang kuat. Tentu aplikasi dan momentum sudut yang paling jelas adalah pada satelit. Perhatikan bahwa setiap satelit itu kita mampu arahkan pada satu titik, dan saat kita arahkan seperti itu, ada rotasi yang membuat dia tidak berubah terhadap titik itu. Seperti halnya momentum linear yang memiliki kekekalan momentum yang berlaku pada peristiwa tumbukan, demikian juga pada momentum sudut ini berlaku juga hukum kekekalan, terutama pada momentum sudut, di mana momentum sudut awal senantiasa harus sama dengan momentum sudut akhir. Dengan kata lain, momentum sudut sistem akan selalu kekal atau tidak berubah. Nah, hukum kekekalan momentum sudut berbunyi jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem atau sigma tau sama dengan 0, maka momentum sudut sistem akan selalu kekal atau tetap besarnya. Jadi mirip-mirip dengan momentum linear. Nah, kita akan melihat sebuah video bagaimana konsep kekekalan momentum sudut itu. Mari kita lihat sama-sama. The standard example of conservation of angular momentum is the ice skater doing a spin and pulling in their arms. As more of their mass becomes located closer to the axis of rotation, they must spin more rapidly. In this simulator, we show an object in an elliptical orbit about the Sun. The purple arrow represents the velocity v of the object, while the red dashed line represents the distance r to the Sun. Note that due to conservation of angular momentum, when r is large, the velocity v is relatively small. Conversely, when the distance r is small, the velocity v is relatively large. Kepler's second law is actually based upon the conservation of angular momentum. There are a number of other demonstrations besides the squeezatron commonly used to convey angular momentum conservation, such as a rotating platform. A person sits on the stool, holding the dumbbells, and gives themselves an initial spin with their feet. The angular momentum level is now established. If the demonstrator pulls in the weights, they will spin much more rapidly, due to the conservation of angular momentum. If the demonstrator extends their arms, everything will spin more slowly, as the mass is now farther from the central axis. This demonstration is analogous to a mass in the accretion disk falling into a black hole. The three-dimensional version of this demonstration is known as a Hoberman sphere. In this apparatus, a string hangs below the apparatus which pulls the entire structure into a smaller sphere. If we initially put the sphere rotating and then pull the string, it spins much more rapidly. This is similar to what occurs on a large You don't have to do it really quickly, you can just pull them in. Okay. All right, I won't go too fast, just so you feel comfortable. Okay, now pull them in. And then back out again. So conservation of angular momentum, yeah. Okay, you don't want to get too busy, you're going to do the second part as well. All right, now I'm going to need someone's help for the second part. I got it.
Okay, so you're gonna sit on a chair the same way. Yep. You're gonna be holding this wheel. You could do it, so I would probably do it like this. So both hands in this direction. I'm gonna get it spinning, and then you're just gonna rotate it. Eventually all the way upside down, okay? So hold that. I would hold it that way probably. Are you comfortable in the chair? Yep. All right, I'm gonna have you hold his shoulders because I'm gonna have to, just to get this rotating. And I won't have it go too quickly because it gets really hard to move. You got him? Okay. Easy. Actually, that's probably good. Okay, let go. Now rotate the wheel. Go all the way over. And if you go back the other way, you should stop again because now all the angular momentum is in the wheel again. Want me to stop? Sure, and then go all the way up, and then This is a bicycle wheel, which before we start, we'll leave it stationary and see what happens if I dangle it from a string. I'll dangle it from this side, I think. And of course, it wants to fall out of it, but if I keep it like that, the string will hold it vertically. It doesn't want to remain like that at all. But if my beautiful lady assistant, George, would like to get that spinning, I'm not allowed to do dangerous work. George. Thank you. Okay. So now I'm going to hold it by putting this string over here and dangling it down. And you see, if I'd left it without the spinning, it would want to stay in the horizontal plane. But now, actually, the angular momentum wants to keep in the same direction. Unfortunately, it tries to tip over. When it tries to tip over, it goes round in a circle. But it doesn't want to fall off. This is a very, very stable arrangement. Well, if Dari video tadi, kita dapat lihat bahwa orang-orang yang sedang berputar dapat meningkatkan kecepatan sudutnya hanya dengan merapatkan kedua tangannya. Bagaimana prosesnya bisa terjadi? Menurut hukum kekekalan momentum sudut awal pada keadaan awal seperti ini harus sama dengan momentum sudut akhir itu pada keadaan akhir ini. Ingat bahwa momentum sudut itu I dikali omega, jadi I1 kali omega 1 harus sama dengan I2 kali omega 2. Nilai kedua ruas ini harus sama. Nah, perhatikan pada keadaan ini, kedua keadaan ini, saat dia merentangkan tangan lalu dia merapatkan tangan, yang berubah dari sistem ini adalah ternyata momen inersia saat dia merapatkan tangan itu lebih kecil dibanding momen inersia sistem saat dia merenggangkan tangan. Nah, ini sangat berpengaruh pada kecepatannya. Kenapa? Kalau momen inersia pada keadaan kedua ini nilainya turun, supaya kedua ruasnya mempunyai nilai sama dan memenuhi hukum kekekalan momentum sudut, konsekuensinya adalah nilai dari dari omega atau kecepatan sudut ini harus semakin tinggi. Nah, coba kita lihat beberapa contoh soal. Seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter kuadrat ketika kedua lengannya dibentangkan, dan 1,2 kg meter kuadrat ketika kedua lengannya merapat ke tubuhnya. Penari mulai berputar dengan 1,8 putaran per detik ketika kedua lengannya dibentangkan. Berapa putaran yang dihasilkan penari tersebut dalam 2 detik ketika kedua lengannya merapat ke tubuhnya? Coba diketahuinya adalah yang pertama, momen inersia pada keadaan 1 itu 4 kg meter kuadrat, sedangkan pada keadaan 2 adalah 1,2 kg meter kuadrat. Keadaan 1 di mana dia merentangkan tangan, keadaan 2 di mana dia sedang merapatkan tangan.
kecepatan sudut pada saat keadaan satu di mana dia merenggangkan tangan adalah 1,8 putaran per detik. Sedangkan diketahui bahwa ada waktunya 2 detik. Ditanya adalah berapa banyak putaran yang terjadi dalam 2 detik setelah dia merapatkan tangan. Dari soal tadi, tentulah berlaku hukum kekekalan momentum sudut, di mana momentum sudut awal harus sama dengan momentum sudut pada keadaan akhir. Sehingga kita bisa memasukkan persamaannya, yaitu I1 omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Dari diketahui tadi, kita masukkan bahwa momen inersia pada keadaan pertama 4, kecepatan sudut pada keadaan pertama adalah 1,8, sedangkan momen inersia pada keadaan kedua adalah 1,2 menurun. Nah, ditanya adalah berapa kecepatan sudut pada keadaan kedua di mana orang tersebut merapatkan tangan ke tubuhnya. Sehingga kita bisa balik persamaan ini, 1,2 omega 2 itu sama dengan 7,2, berarti kecepatan sudut ketika merapatkan tangan menjadi 6 putaran per detik. Perhatikan bahwa saat merenggangkan tangan, kecepatan sudutnya adalah 1,8. Nah, hanya dengan merapatkan tangan ke tubuh, kecepatan sudutnya meningkat dengan signifikan menjadi 6 putaran per detik. Nah, tetapi yang ditanya adalah berapa banyak putaran omega 2 ini dalam 2 detik. Maka kalau 1 detiknya adalah 6 putaran, berarti 2 detik jumlah putarannya adalah 2 dikali 6, yaitu 12 putaran. Demikianlah yang kita bahas hari ini.